Halo, saya Fasven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kita mau bahas mengenai gorengan sopan. Nah, satu hal yang menarik kalau kita bicara gorengan, karena hampir semua newbie kalau trading saham di awal-awal pasti carinya gorengan karena merasa cepat gitu ya. Adalah ada beberapa yang sifatnya gorengan sopan. Menurut saya, bahasanya adalah gorengan sopan. Gorengan sopan itu adalah naik terus-menerus dan kesannya nggak ada turunnya. Nah, sebetulnya ada beberapa yang kita bisa lihat. Pertanyaannya adalah kalau sudah ada di gorengan sopan, akan naik lagi apa turun? Itu pertanyaan dasar sebenarnya, kan jadi pertanyaan hampir semua orang ketika dia mau masuk ataupun ada di sana. But sebelum ke sana, kita lihat dulu IHSG karena IHSG ini adalah benchmark untuk semua, atau kita bisa bicara sebagai indeks situasi lingkungannya. Kalau kita lihat IHSG, 3 hari ini cukup menarik karena sudah mulai naik setelah sekian hari atau ya beberapa minggu itu turun terus. 3 hari terakhir, Senin, Selasa, Rabu itu sudah mulai bergerak naik. Pertanyaannya apakah akan naik terus atau tidak? Kalau melihat seperti ini, cenderungnya sih akan naik terus. Dan Kamis Jumat, possible dia akan digerakkan paling tidak untuk bergerak di atas middle Bollinger. Teman-teman, saya pakai middle Bollinger. Saya pakai Bollinger Band. Kemudian ini EMA 50. Kenapa EMA 50? Karena di saham itu begitu di atas EMA 50 daily-nya, cenderung pergerakan trennya itu akan bullish. Oke, kalau IHSG kita coba lihat dari sisi mingguan gitu. Mingguannya sebetulnya bisa memberi kita gambaran lebih yakin lagi gitu bahwa 4 minggu terakhir itu sebetulnya kondisinya drop setelah nggak kuat. Dan minggu sebelumnya dia bergerak dipaksa coba naik tetapi mentok di upper Bollinger. Kemudian bergerak turun. Saat ini posisinya kalau kita lihat secara mingguan baru 3 hari itu dia bertahan di EMA 50 secara weekly. Nah, kalau kita lihat periodik sebelumnya, kita lihat mundur gitu ya. Mulai dari Januari, pergerakannya dia di Januari naik, tetapi drop di sekitar Mei ini di sini. Dan bertahan di EMA 50. Dan itu kejadian berulang 2 kali. Pada saat sekitar bulan Juli, itu terjadi hal yang sama. 2 minggu drop dan bertahan mulai balik di EMA 50. Apakah minggu ini akan sama? Kita lihat minggu ini, tapi kalau estimasi saya, dia akan cenderung sama. Pergerakannya paling tidak akan balik ke candle ini, atau dia akan nempel atau mendekati dulu di middle Bollinger untuk bisa bergerak naik lebih lagi. Dan jangan lupa, ini adalah bulan Oktober, dekat November, yang biasanya udah mulai akan prepare window dressing. Window dressing sih biasanya mulai September, Oktober, November di antara rentang itu. Kenapa ada window dressing? Kita sudah sering bahas. Kalau saya ikut di beberapa diskusi dengan Om Yusa, itu saya sering sampaikan bahwa window dressing itu cenderung terjadi. Masalahnya periodenya berapa lama, tiap saham akan beda-beda. Karena itu terkait dengan ya kehidupan para bos-bos yang besar-besar di sana. Karena kalau hasilnya jelek, saham itu termasuk dari performan yang mereka harus tunjukkan di closing tahunan. Oke, kalau kita lihat seperti ini, keyakinannya sih cenderung akan naik. Paling nggak dalam 4 minggu ke depan. So, pertengahan Oktober ini dan seterusnya cenderung akan mulai naik. Tapi hati-hati kalau sudah mendekati Desember, Anda harus siap-siap untuk take out ataupun ambil karena biasanya akan mulai drop. Oke, kita akan bahas mengenai saham gorengan sopan. Kita lihat dulu pertama adalah Cleo. Cleo kalau secara weekly menarik karena hanya dalam 3 minggu dinaikkan dari berapa nih? 495 sampai 735. Berapa persen Anda coba hitung, tetapi sebenarnya pergerakannya seperti itu. Kalau gorengan biasanya habis begini akan drop. Tetapi kalau gorengan sopan biasanya akan digerakkan stabil. Kita coba lihat juga dari sisi daily. Bahwa dia naik terus-terus secara harian. Dan saat ini di hari Rabu ya berarti. Itu mulai nggak kuat nih. Ini hati-hati karena kalau seperti ini biasanya akan sideways dulu. Tujuannya sideways seperti apa sih? Kalau saya bicara secara teknikal,
Sideways itu adalah menunggu middle Bollinger itu ke atas. Middle Bollinger ini apa? Kalau Anda tahu indikator moving average, ini adalah MA. Sama MA itu adalah model middle Bollingernya si Bollinger. Itu MA sebetulnya. Kalau kita misalkan set middle Bollinger 9, dan Bollinger Band 9, itu middle Bollingernya adalah MA 9 sebetulnya. Nah, kalau seperti ini hati-hati karena bisa jadi sideways. Kalau dia dipaksa naik, dia harus menyentuh paling nggak di 772. Once nggak kuat, hati-hati biasanya akan drop. Tetapi kalau Anda lihat dari sisi MACD, cenderung sih beberapa hari ini akan turun dulu. Paling nggak Jumat Sabtu atau minimal bertahan seperti hari ini. Gorengan sopan yang lain yang kita bisa lihat itu adalah PNLF. Oke, Anda lihat di PNLF hariannya cukup menarik dari September di sideways, dan baru dari 15 September dimulai digoreng pelan-pelan, naik pelan-pelan. Prosentasenya per hari berapa Anda bisa cek gitu ya. Dan posisi ini sudah mulai tinggi. Hati-hati karena biasanya seperti ini kalau lihat sebelumnya dia akan naik paling nggak 2-3 hari baru akan dibuat sideways. Kembali lagi tujuan sideways itu adalah untuk mendekatkan middle Bollinger ke atas. Kalau kita lihat dari sisi weekly seperti apa? Si weekly-nya hanya digerakkan dalam 6 minggu, berarti 1,5 bulan dia mulai digerakkan. Awal September mulai dibawa naik dan terus-menerus seperti ini. Cenderung akan naik, cenderung masih akan naik. Kalau Anda masih pegang ya hati-hati, pasang aja auto cut loss gitu ya. Tapi kalau Anda baru masuk ya sama. Anda masuk tapi pasang auto cut loss, karena kalau lihat dari pergerakan yang ada itu sudah cukup panjang sebetulnya, hampir 1,5 bulan digerakkan. Hati-hati kalau seperti ini bisa tahu-tahu nyungsep. Untuk yang lain adalah Mayora. Aku lihat Mayora itu menarik. Mayor. Oke, Anda lihat Mayora. Itu posisinya kalau secara weekly digoreng dalam 3 minggu. Dan kalau kita lihat dari posisi ini, cenderung Mayor ini masih akan bergerak naik. Sampai naiknya di berapa, sebetulnya Anda dia baru menyentuh di supportnya yang di bulan November tahun lalu. Kalau dia bergerak naik, apakah possible sampai ke titik ini? Possible. Kalau dia kuat sampai di sini, dia akan mencoba untuk bergerak untuk pecahkan resist di 2782. Tetapi ingat, ini adalah konteks mingguan. Nah, kalau lihat dari sisi MACD-nya, dia baru 3 balok naik, dan masih possible untuk digerakkan naik lagi dalam konteks mingguan. Nah, kalau kita lihat dari sisi daily, seperti apa? Anda lihat daily, dia masih bergerak naik dan selalu ditempel di dalam upper Bollinger. Hati-hati kalau seperti ini nggak kuat. Once dia nggak kuat, dia akan koreksi dulu 1-2 hari. Ini adalah untuk narik middle Bollinger ke atas. Tetapi kalau kita lihat dari sisi MACD-nya masih cukup kuat sih sebetulnya. So, estimasi kita ke depan sih Mayora masih cenderung akan bergerak naik. Lalu kita lihat MAPI, ya. Kenapa saya lihat MAPI? Karena kemarin di Alger News itu banyak yang ngecek terus MAPI dari sisi put chart-nya. Nah, kita coba lihat. Kalau Anda pegang MAPI dari awal tahun sih, itu pasti akan senyum ya tentunya. Oke, seperti ini. Artinya cenderung harian itu bergerak naik. Kalaupun koreksi juga koreksi wajar. Dan kalau Anda lihat, dia masih satu bertahan di atas EMA 50. Yang kedua, pergerakan dia masih di posisi middle Bollinger. Kalau kita lihat dari sisi mingguannya, seperti apa? Ini yang menarik kalau dari sisi mingguan. Kalau Anda lihat dari bulan Januari gitu ya. Ya pasti Anda senyum karena sekitar dari Januari dia digerakkan terus setiap minggu. Dan posisinya terus naik. Nah, Anda bisa pakai ini untuk melihat tentunya para newbie bahwa selama dia masih berada di atas middle Bollinger, itu cenderung akan digerakkan naik.
Ini sih yang saya bilang saham gorengan sopan. Apakah masih naik lagi? Masih sangat possible untuk bergerak naik. Kalau seperti ini, kalaupun koreksi mingguan juga masih koreksi wajar. Sampai berapa dia akan naik? Kalau seperti ini agak susah, kita lihat dari sisi monthly. Minggu ini dia mampu untuk breakout resist 1107 dan bahkan resist tertingginya di 1186 itu ditembus hari ini. So, possibility-nya dia masih coba didorong naik, tetapi hati-hati. Karena begitu dia nggak kuat, dia akan posisi seperti ini. Drop-nya nggak tanggung-tanggung. Dan kalau Anda lihat, ini bulan apa nih? Desember. So, kalau Anda masih pegang sampai Desember, ya pasang aja auto cut loss atau hati-hati keluar dulu, lihat pergerakan berikutnya. Karena perilaku ini sih biasanya hampir mirip kejadiannya sama-sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh, kenapa saya bilang bahwa Anda harus taruh posisi auto cut loss itu adalah di, kita lihat PTBA. Oke, kalau dari sisi monthly nggak kelihatan, tetapi kalau Anda lihat dari sisi daily, boom, posisinya adalah dia naik pelan-pelan, tahu-tahu jatuh dan baru 2 hari ini dia drop dan baru hari ini nih akan dibawa naik. Akankah naik lagi? Ya pasti naik lagi sih. Tapi kalau lihat posisi ini sih hati-hati aja, karena kalau Anda pegang yang tadi saham-saham yang gorengan sopan itu bisa tahu-tahu drop seperti ini. Nah, kalau drop itu ke arah mana? Nah, sebetulnya ini kita bisa lihat dari mulai Oktober atau bahkan dari sekitar April ya. April, Mei, Juni, mulai dari perang Ukraina, kemudian masalah energi di Europe, maka batu bara itu cukup atau energi itu cukup dicari gitu. Anda tahu juga, Anda bisa lihat YouTube atau informasi dari manapun. Dan pergerakannya naik cukup tinggi. Dan posisinya di minggu ini, itu langsung nyungsep. Tetapi Anda lihat nyungsepnya kemana? Posisinya masih oke. Posisinya masih di atas EMA 50, weekly basis. So, ada kemungkinan dia akan balik arah lagi untuk digerakkan naik lagi. Oke teman-teman, ini bahasan yang mengenai gorengan sopan, dan kita sudah lihat IHSG, semoga tetap naik minggu ini dan akan berkelanjutan sampai Desember. Dan buat yang nyangkut ya bisa berharap bahwa akan segera naik tentunya. Thank you very much for watching this video.